الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في موجب كفارة الصوم. Halaman 591. Di dalam perkara-perkara asbab-asbab yang mewajibkan kafarat di dalam puasa. Apa saja sebab-sebab yang menjadikan orang itu wajib bayar kafarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tajibul kafaratu isadi shaumi yaumin min ramadhana. Diwajibkan membayar kafarat sebab membatalkan puasa ifsad. Sengaja membatalkan puasa satu hari dari bulan Ramadan. Bijimain dengan cara jima. Athima bihi yang dia berdosa dengan jima tersebut. Bisa babi somi dengan sebab puasa. Jadi syaratnya kafarat sebab jima itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama ifsad, yaitu membatalkannya itu disengaja. Yang kedua yaumin min ramadhana, shaumi yaumin min ramadhana, yang sengaja dibatalkan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan. Yang ketiga, asbab yang dia kerjakan adalah jima. Jadi, yang pertama tadi disengaja. Yang kedua, puasa yang dibatalkan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan. Yang ketiga, sebabnya adalah jima. Yang keempat, dia berdosa dengan jima tersebut. Yang kelima, dosanya karena sebab puasa. Jadi kalau ada orang itu menjima istrinya, lah itu kan istri halal. Tetapi karena yang dikerjakan, dia mengerjakan jima itu di siang Ramadan, maka dosanya bukan karena zina. Dosanya bukan karena yang lain, dosanya karena dia melanggar aturan dalam puasa Ramadan. Ini yang dimaksud. Fala kafarata 'ala nasin wala mufsidi ghairi Ramadan. Yang pertama, ifsad. Disengaja. Maka tidak ada kafarat bagi orang yang lupa di dalam jima Ramadan. Yang kedua, wala mufsidi ghairi Ramadan, atau yang dia batalkan tadi puasa yang dikerjakan di luar Ramadan, umpamanya puasa sunnah, puasa nadar, puasa qadha, puasa kafarat yang dikerjakan di luar Ramadan dengan sebab menjima istrinya, walaupun untuk puasa wajib maksudnya. Jadi yang dikerjakan itu baik puasa sunnah atau puasa wajib, tetapi dikerjakan di luar Ramadan, maka tidak wajib kafarat. Abi ghairil jima. Yang ketiga, mafhumnya apabila dia membatalkan puasa dengan selain jima, maka tidak wajib kafarat. Wala musafirin jama biniati tarakhusi. Kemudian yang keempat, asima bihi. Asima bihi. Dia berdosa dengan jima tersebut. Mafhumnya, kalau ada orang jima di siang Ramadan, tetapi dia tidak berdosa. Contohnya, orang musafir yang menjima istrinya, niatnya tarakhus. Karena orang musafir itu kan memang tidak wajib puasa. Orang musafir itu tidak wajib puasa. Dia puasa boleh, tidak puasa boleh. Nah, kalau ada orang musafir, puasa.
kemudian terus dia di tengah-tengah puasanya itu jima. Nah, dengan niat tarokhus. Jadi ini perlu dipahami, si musafir ini kondisi berpuasa, bukan musafir yang tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa ya jelas sepakat tidak ada kafarat. Jadi ini musafir so'imin, orang musafir yang kondisi berpuasa atau orang sakit yang kondisi berpuasa. Karena dua orang ini, orang musafir, orang sakit itu tidak wajib puasa. Dan kemudian dia memaksakan diri puasa, si sakit memaksakan puasa, si musafir juga memilih puasa. Kemudian di siang hari dia jima dengan niat tarokhus. Niatnya mengambil rukhsah. Saya kan tidak wajib puasa, maka jima dengan niat tarokhus. Maka ini tidak wajib, ya batal puasanya, tapi tidak wajib bayar kafarat. Wa kadza bi ghairi niati tarakhus fil asahi. Begitu pula seandainya dia tidak niat tarakhus. Oh, tidak niat tarakhus, walaupun dia ini berdosa, tetap juga tidak wajib kafarat. Karena dosanya di mana? Dosanya karena tidak niat tarakhus tadi, gitu loh. Maka ini juga seandainya dia tidak niat tarokhus, ya tidak wajib bayar kafarat. Karena kembali kepada poin pertama tadi, orang musafir, orang sakit, aslinya tidak wajib puasa, dia puasa boleh, dia iftar juga boleh. Wala ala man dhanna layla fa bana nahara, wala ala man jama'a badal akli nasiya. Jadi dosanya jima bisa babi saum. Jadi kalau ada orang itu menjima, alasannya apa? Dhannal laila fabana nahara. Ini kan nggak berdosa ini. Ada orang menyangka masih malam, masih cukup untuk sahur, masih cukup untuk jima. Ternyata jamnya tuh keliru. Disangka ini belum subuh, lah ternyata sudah subuh. Fabana naharan, maksudnya disangka belum subuh, ternyata sudah subuh, masuk waktu puasa. Atau alamat jama batal akal nasian wa dhanna anau aftara bihi. Ada orang dia makan karena lupa. Lah karena lupa, maksudnya karena dia nggak tahu, disangka ini membatalkan puasa. Selepas dia makan, kemudian menyangka dia batal puasanya, terus dia jima istrinya. Ini juga tidak berdosa karena nggak tahu. Wa in kana al-asahu butlana shaumihi, walaupun pendapat asab yang diunggulkan ini puasanya batal. Ini juga walaupun puasanya batal. Jadi termasuk tadi ada orang yang menyangka malam ternyata sudah subuh. Ini kan wajib imsak. Wajib imsak tapi juga puasanya tidak sah, wajib qadha. Lah, orang yang menyangka batal puasanya maka sebab makan karena lupa, kemudian jima, ini juga batal puasanya. Batal puasanya, tetapi nggak ada kafarat karena ada syubhat. Wala man sana nasiyan wala musafiran aftara bizina. Begitu pula orang yang zina kondisi lupa kalau dia ini sedang puasa, tidak sadar. Nah, jadi ini dosa. Dosanya apa? Jadi lupa ini maksudnya lupa kalau dia sedang berpuasa gitu. Nasiyan lisaumi. Maka ini dosa, tapi dosanya bukan karena puasanya, dosanya karena zinanya. Wala musafiran aftara bizina mutarakhison. Orang yang musafir kemudian membatalkan puasanya dengan zina, dengan niat tarokhus, maka ini juga berdosa. Dosanya bukan karena sebab puasa, dosanya karena zina. Nah, termasuk orang yang dia ini
Jima dengan istrinya, tapi sebelum jima sengaja makan, sengaja minum, dibatalkan dulu puasanya. Lah ini juga jelas membatalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i itu juga dosa. Puasanya batal, dia berdosa, tetapi tidak ada kafarat. Kenapa? Karena ketika dia jima, kondisi sudah batal puasanya. Jadi batalnya puasa bukan sebab jima, tapi sebab makan atau minum. Wal kafaratu ala zawji anhu wa biqalin anhu wa anha wa biqalin alaiha kafaratun ukhra. Jadi maksudnya ini siapa yang berkewajiban bayar kafarat. Maka ini pendapat yang pertama, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yang wajib bayar kafarat adalah suami atau laki-laki yang wati. Laki-laki yang wati, anhu untuk dia sendiri. Pendapat kedua, anhu wa anha. Yang wajib bayar adalah suami atau laki-laki yang wati saja. Untuk dia dan untuk wanita yang dia jima. Kemudian yang ketiga, dua-duanya wajib bayar kafarat. Si suami wajib bayar kafarat, si wati wajib bayar kafarat, mau tu'ah wanita juga wajib bayar kafarat. Jadi di dalam kitab Minhaj ada 3 pendapat. Kemudian yang ditarjih adalah pendapat yang pertama, itu yang dinukil oleh ulama-ulama ashab al-mutaakhirin. Bahwasanya apa? Yang wajib bayar kafarat adalah cuma laki-laki yang jima saja. Karena di antara syarat wajibnya kafarat adalah bisa babi jima'in tamin. Sebagaimana di kitab yang Anatul Talibin itu. Jadi batalnya puasa itu sebab jima yang sempurna. Lah jima dikatakan sempurna apabila kepala zakar namanya hasapa itu sudah masuk ke dalam farji. Jadi kalau kepala zakar sudah masuk sebagian dicabut lagi, maka ini puasa batal tetapi nggak wajib bayar kafarat. Bijima'in tamin. Nah, jadi kalau hasapa baru masuk separuh ke lubang farji dicabut, ya enggak, ya puasa batal, dua-duanya batal, tetapi tidak wajib kafarat. Terus kaitan dengan masalah ini, yang dikatakan jima intamin saya ulangi, apabila seluruh kepala zakar hasapahnya itu sudah masuk ke dalam tagyib, jadi sudah masuk dan tidak tampak masuk ke dalam farji, itu namanya jima intamin. Maka yang bisa memenuhi syarat cuma laki-laki yang menjima. Adapun mau tu'ah, wanita yang dijima nggak bisa. Kenapa? Karena si wanita ini ketika sebagian kepala zakar masuk ke dalam farji, puasanya sudah batal gitu loh. Puasanya sudah batal. Sehingga ketika ketika ini masuk semua, ketika masuk semua, kondisi dia sudah batal puasanya, bukan kondisi masih berpuasa. Alasannya begitu itu gitu loh. Jadi alasannya seperti itu. Maka di dalam buku Mu'tad tambihun qayyada fi radha al-jima'a bitami tabanil Ghazali itiraza min al-mar'a fa inna tuftiru bihi bidukhuli syai'in min adz-dzakari farjaha. Jadi wanita sudah batal dengan masuknya sedikit dari zakarnya, walau tunal hasyafati, walaupun tidak sampai seukuran hasyafah. Wa zayafu bi khuruji tilkal bil jima. Tapi ulama menganggap alasan ini lemah. Karena keluarnya wanita dengan jima idil fasadu fi bi ghairihi wa bi anau yatasawwaru fasadu sawmiya bil jima. Bi'ai ulija fiya naimatan aw nasiyatan aw mukratan summa tastayqidha aw tatadhakkara wa taqdiru ala dafi wa tastatima fa fasadu fiya bil jima' li'anna istidamatal jima' jima'un wa nawla kafarata 'alaiha. Jadi maksudnya apa? Maksudnya alasan bil jima' hitam ini dianggap lemah.
Karena wanita ini, apa itu namanya, batalnya puasa itu bukan masalah tamnya itu. Dan itu bisa terjadi. Yaitu apa? Yatasawwaru fasadu somia bil jima. Idil fasadu fi bighairihi wa bi anau yatasawwaru fasadu somia bil jima. Jadi ada seorang wanita itu sebetulnya aslinya nggak batal. Contohnya dia dijima dalam kondisi tidur. Atau dijima dalam kondisi dipaksa atau lupa. Kemudian selepas itu dia bangun, atau dia sadar, atau dia ingat, watas tadima, dan diteruskan jimanya. Maka, fafasatu fiha bil jima. Batalnya puasa di dalam wanita itu ya sebab jima. Li'anas tidak madal jima'i jima'un. Padahal kondisi apa? Kondisi ketika sadar, ini seluruh hasafah sudah di dalam farjinya. Itu pun dia tetap tidak wajib bayar kafarot gitu loh. Jadi seorang wanita ketika dijima dia nggak sadar, tidur, dipaksa, atau lupa. Ketika sadar, kepala zakar sudah masuk semuanya. Kemudian dia lanjutkan terus watas tadima. Maka ini puasanya juga batal dan tetap tidak ada bayar kafarat. Jadi alasannya wanita tidak wajib bayar kafarat bukan karena jima yang dialami tidak tentu, bukan gitu loh. Jadi kalau alasannya itu si laki-laki sendiri baru dia masukkan juga sudah batal puasanya. Atau bisa begitu juga. Bukan ya si laki-laki, bukan si laki-laki enggak. Si laki-laki itu ketika memasukkan belum sampai ya belum batal, belum dikatakan jima gitu loh. Memang yang batal perempuan. Karena perempuan tuh masukkan zakar ya batal, dimasukkan jari-jari ya batal kan gitu kan. Ya. Jadi maksudnya apa? Walaupun ini ilat, taklil dipakai oleh ulama-ulama mutakhirin, tapi mayoritas ulama madhab syafi'i menganggap ini taklil yang lemah. Karena dibantah dengan beberapa surah di mana seorang wanita batal puasanya di saat seluruh kepala zakar hasafah sudah di dalam farjinya, itu pun juga tidak wajib bayar kafarat kecuali dibantah yutafaru fidawam la yutafaru fil itidak. Ini masalahnya kan fidawam ini kan. Jadi dia sadar ini kondisi kan dawamul jima, bukan di permulaan kan gitu kan. Kalau orang membantah ya bisa saja. Tetapi di sini diingatkan bahwa alasan pendapat yang pertama bahwa si kafarat hanya diwajibkan pada laki-laki adalah hadis. Dalam hadis itu seorang laki-laki sahabat sowan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu bahwa dia telah menjima istrinya di siang Ramadan. Yang diwajibkan kafarat oleh baginda Nabi cuma dia sendiri. Nabi tidak mewajibkan kepada istrinya. Yang diwajibkan dia sendiri. Itulah dasar yang paling kuat. Kenapa ketika ada suami istri jima atau orang zina di siang Ramadan, yang diwajibkan kafarat hanya laki-laki yang wali. Jadi walaupun ulama-ulama mutakhirin alasannya itu bil jima hitam, tapi secara dalil yang paling kuat alasannya bukan itu, tetapi alasannya adalah sebagaimana dalam hadis. Wa talzamu manin farada bi ru'yatil hilal wa jama bi yaumihi. Kafarat juga diwajibkan pada orang infarada yang dia puasa sendiri bi ru'yatil hilal dengan sebab melihat hilal. Wa jama kemudian dia jima bi yaumihi di hari dia puasa. Jadi maksudnya gini. Kewajiban puasa secara menyeluruh itu kan kalau hilal itu ditetapkan oleh pemerintah.
Jadi ketika pemerintah Indonesia menetapkan puasa hari Jumat, puasa hari Jumat, udah itu ketetapan pemerintah. Kenapa? Karena orang-orang yang bersaksi bahwa hilal dilihat di malam Kamis itu tidak ada yang diterima persaksiannya, semuanya mardudah. Syahadah mereka ini mardudah karena wanita atau karena orang fasik atau karena orang non muslim atau karena orang gila atau anak kecil gitu loh. Semuanya ditolak. Nah kemudian jadi ini pemerintah tidak boleh menerima orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di mahkamah, nggak bisa. Harus laki-laki muslim balik akil yang adil yang baik agamanya, menjaga muruah kan gitu kan, walaupun satu orang. Jadi kalau saksinya tidak memenuhi syarat nggak boleh diterima, sehingga pemerintah tidak boleh memutuskan kalau besok itu Ramadan, nggak boleh. Nah sekarang ada kejadian orang-orang yang tadi mengaku dia telah bersaksi melihat hilal, kemudian tidak diterima, maka bagi ini person orang-orang ini wajib puasa sesuai pengakuan dia, sesuai persaksian dia. Jadi wanita, orang fasik, atau ini budak, wanita, orang fasik, atau ini budak, ya budak, gitu. Atau apa itu namanya, ya budak, wanita, orang fasik, budak umpamanya, yang mana persaksian nggak diterima di mahkamah, bagi dia sendiri wajib puasa mengikuti ru'yah dia. Jadi secara pribadi dia wajib. Lah seumpama orang ini telah puasa sesuai ru'yah dia sendiri, kemudian dia juga jima fi yaumihi, maka wajib bayar kafarat. Wa man jama bi yaumaini lazimu kafaratani. Barang siapa jima di 2 hari, maka wajib bayar 2 kafarat. Wa hududu safari badal jima ila iskitul kafarata. Kalau ada orang pagi hari jima, jam 9 kemudian dia safar, maka safarnya tidak menggugurkan kafaratnya. Wa kadal maradu alal madhabi, begitu pula siang hari sehat, jima, kemudian siang hari sakit, akhirnya kan nggak wajib puasa. Ini juga tidak menggugurkan kafaratnya. Wa yajibu ma qada'u yamil ifsadi ala sahih, di selain wajib kafarat, dia juga wajib mengqadha 1 hari yang dia batalkan sebab jima. Wa ya'iku raqabatin mu'minatin. Di kafarat jima Ramadan adalah memerdekakan seorang budak yang beriman. Fa'ilam yajid wasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak menemukan budak ya zaman sekarang, puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati, kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan. Fa'it'amu sitina miskina, wajib kasih makan 60 orang miskin. Jadi ini harus mencari 60 orang miskin. Gak boleh 60 mut kasihkan 20 orang, 30 orang, nggak boleh, harus 60 orang. Kalau ajazahil jami'i, kalau dia tidak mampu semua, istaqarrat fi dhimmati, maka itu menjadi hutang dalam tanggungan dia alal adhari. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan. Jadi kalau semuanya nggak mampu, sebagaimana cerita sahabat itu, dia ini suruh merdekakan budak, ya gak punya budak, suruh kasih puasa, gak mampu puasa, suruh it'am, gak punya uang. Akhirnya oleh baginda Nabi dikasih 1 keranjang kurma. Udah ini kamu bagi-bagikan orang-orang miskin di kampung kamu sebagai kafarat kamu. Maka sahabat bertanya, alaf koromina ya Rasulullah, apa kepada orang yang lebih fakir dari saya? Alaf koromini ya Rasulullah, demi Allah, di antara 2 bukit di kampung saya itu tidak ada orang lebih miskin melebihi saya. Jadi li'anahu amara arabiya bi ayyukafira bima dafa'u ilaihi ma ikhbari bi ajzihi. Jadi perhatikan,
Dari mana Imam Syafi'i istinbat bahwa orang yang tidak mampu itu wajib bayar, nanti kalau mampu wajib jadi hutang. Yaitu mengenai hadis Arabi tadi, ketika si Arabi tidak mampu bayar kafarat, maka diperintahkan baginda Nabi suruh bayar kafarat dengan kurma-kurma satu keranjang yang dikasih oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ala nasabidatun fi dhimmah, menunjukkan bahwa itu menjadi hutang dia yang akhirnya dibayari oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun masalah nanti ternyata dia sendiri berhajat, ini perkara lain. Nah, pendapat kedua menyatakan apa itu? Jadi di sini istaqarrat fi dhimmatihi 'ala al-adhar. Nah, pendapat kedua mengatakan kalau memang nggak mampu ya nggak wajib, sebagaimana hadis gitu loh. Kenapa? Karena di situ tidak ada pernyataan dari baginda Nabi Muhammad SAW, ini kamu sedekahkan sebagai kafarat kamu, itu nggak ada gitu loh. Jadi apa itu namanya? Tidak ada perintah supaya kamu mengeluarkan ini sedekah sebagai kafarat atas jima kamu, tuh nggak ada. Jadi ini alasan, tapi dijawab bahwa takhirul bayan liwaktil hajati jaizun. Fa'idha qadar ala qalsatin fa'alaha, maka di kemudian hari kalau dia mampu salah satu dari tiga pilihan, dari tiga kewajiban di atas, maka dia wajib mengerjakannya. Wala saw'anna lahu al-udula 'ani sawmi ila it'am li syitadil hulmah. Pendapat asal didahulukan dia boleh pindah dari kewajiban puasa kepada kasih makan. Alasannya li syitadil hulmah. Hulmah yaitu apa? Pengen nikah gitu loh. Jadi ada orang apa itu namanya pengen kebelet nikah, akhirnya alasannya nggak mampu puasa. Jadi bukan nggak mampu, nanti kalau dia nikah terus suruh puasa kan masyaqqah itu. Ini juga boleh pindah kepada it'am. Wa annahu la yajuzu lil fakir sarafu kafarati ila iyalihi, dan tidak boleh al-asah, tidak boleh bagi orang fakir membagi-bagikan kafarat kepada keluarga yang dia tanggungnya, keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut? Ada pertanyaan? Gak ada ya, lanjut. Babu shami tatawu'i, puasa sunnah yusanu shaumul itsnaini wal khamisi, disunahkan puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Jadi di antara fadilah puasa hari Senin Kamis itu apa? Yurfa'ul a'mal. Jadi ada amalan itu dilaporkan kepada Allah harian, yaitu setiap pagi dan sore. Setiap matahari terbit, matahari terbenam, maka ini ada malaikat yang silih berganti. Malaikat pencatat amal yang silih berganti. Yang dia ini mencatat amal pagi sampai sore, ketika maghrib maka naik ke langit laporan kepada Allah. Diganti malaikat yang mencatat amal di malam hari. Maka mulai maghrib sampai subuh dia catat sampai pagi itu. Ketika sudah pagi, maka dia lapor kepada Allah. Ini malaikat pencatat amal harian, laporannya harian. Kemudian ada laporan itu setiap 3 hari sekali, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Jadi pada sore hari, petang hari, hari Senin Kamis, itu ada laporan amal oleh para malaikat. Maka disitulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita berpuasa. Puasa itu adalah amalan yang bisa dikerjakan non-stop.
Jadi ada dua amalan yang bisa dikerjakan itu non-stop dan mudah, yaitu puasa dan iktikaf. Jadi orang itu selama dia tidak membatalkan puasa, dalam kondisi melek, dalam kondisi tidur, dalam kondisi zikir, dalam kondisi lalai, ya tetap dihitung puasa. Mulai fajar sampai maghrib. Iktikaf juga begitu. Entah dia melek, dia tidur, dia zikir, dia lupa. Nah, selama dia masih dalam masjid, selama dia tidak membatalkan iktikaf, ya dia pahala ditulis terus, kan gitu kan. Maka disinilah ini diantara hikmah puasa di hari Kamis itu adalah supaya di saat amalan kita, kayak tadi, ini ada zikir pagi, zikir petang, fadilah-fadilahnya. Di antaranya apa? Supaya di saat amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam kondisi sibuk beramal. Begitu pula hari Senin, hari Kamis, Senin sore, Kamis sore. Nah, di saat kita ini sibuk amal, maka di saat itulah, yaitu di saat kita puasa, ini diantara hikmahnya, di saat seseorang sedang puasa, kemudian amalannya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, puasa Senin itu adalah dalilnya maulid. Di antaranya dalil maulid. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditanya mengenai hikmah puasa hari Senin, beliau bersabda kurang lebihnya ini adalah hari di mana saya dilahirkan dan hari di mana saya diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Ini adalah hari di mana nanti saya akan meninggal dunia di dalamnya. Maka ini dalil bahwasanya katanya orang Salafi itu Nabi gak pernah buat acara maulid. Loh gimana? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperingati maulid setiap hari Senin dengan berpuasa gitu loh. Loh, tapi Nabi kan acara maulidnya itu berpuasa, bukan malah makan-makan gitu loh. Ini loh, Nabi tidak pernah melarang, jadi beliau mengajarkan dengan puasa, kemudian sore hari kan ada makan-makan di situ kan, berbuka, maksudnya. Tapi tidak ada satupun hadis yang melarang orang mengadakan acara maulid selain puasa, itu nggak ada gitu loh. Jadi sesuatu yang disepakati oleh para ulama ahli usul, salafan wa khalafan, bahwa at-turuq la tadullu ala tahrim. At-turuq maksudnya apa? Tarkun nabi li fi'lin minal af'al. Baginda Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, itulah yadullu ala tahrimihi. Ini sepakat ulama ahli usul, baginda Nabi meninggalkan satu perbuatan, satu amalan, tidak bisa disimpulkan atau tidak bisa dipahami itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram. Nggak ada. Jadi satu perkara tidak dikerjakan Nabi, terus Anda menyimpulkan itu hujjah. Tarkun Nabi hujjatun ala tahrimihi, tahrimil matruk. Jadi tarkun Nabi itu adalah hujjah ala tahrimihi, kan gitu kan. Itu satu pernyataan yang tidak dibenarkan oleh para ulama usuliyin. Jadi tidak boleh membuat satu kesimpulan, karena baginda Nabi meninggalkan atau tidak mengerjakan suatu amalan, maka amalan tersebut haram dikerjakan. Ini satu kesimpulan yang disepakati oleh seluruh ulama, itu kesimpulan yang salah gitu. Jadi maksudnya orang menyimpulkan bahwa kalau Nabi meninggalkan satu amalan, maka amalan itu kalau dikerjakan haram. Ini kesimpulan yang salah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah kaidah bahwa satu amalan yang tidak dikerjakan Nabi itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah untuk mengharamkan perbuatan tersebut.
tersebut. Jadi satu perkara tidak dikerjakan Nabi, itu tidak bisa dijadikan sebagai satu hujah untuk mengharamkan perbuatan tersebut. Allah. Puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Ini salah satu di antaranya. Wa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, wa Asyura tanggal 10 Muharram, wa Taswa tanggal 9 Muharram, wa Ayyamil Bidi, dan juga tanggal 13, 14, 15. Nah, ini termasuk yang disunahkan apa? Puasa Arafah itu tanggal 9. Ada hadis lain disunahkannya mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi puasa bulan Dzulhijjah ini yang paling dianjurkan adalah hari Arafah. Jadi kalau malam hari yang paling mulia itu adalah malam Lailatul Qadar, maka siang hari yang paling mulia sepanjang tahun adalah hari Arafah. Oh, tadi ada yang tertinggal ya keterangannya. Jadi masalah hari Senin, hari Kamis itu adalah hari di mana amalan-amalan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi menginginkan amalannya dilaporkan kepada Allah, beliau menginginkan dan beliau juga mengajari umat ini bagaimana amalan kita dilaporkan kepada Allah dalam kondisi puasa. Maka orang-orang tabligh buat amalan malam Jumat sama malam Selasa. Jadi Kamis sore istimewa. Senin sore sudah ke markas dalam kebaikan. Lah begitu pula ini yang lain juga itu. Udah beda itu. Itu diantaranya. Allah. Karena namanya amalan istimewa itu zaman dulu ya mulai siang tuh sudah gerak. Mau musyawarah di markas, mulai siang sudah gerak. Sehingga di saat di akhir hari kondisi dia masih memikirkan perjuangan. Di antaranya begitu itu. Puasa Asyura juga begitu tuh dimulai tanggal 1 Muharram. Jadi sempurnanya puasa 9 hari Dzulhijjah dimulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak bisa ya tanggal 8 dan 9. Tarawiyah dan Arafah. Kalau nggak bisa tanggal 9. Tapi ini bagi selain orang yang haji. Orang yang haji sunahnya iftar di saat wukuf di Arafah. Bulan Muharram 10 hari. Mulai tanggal 1 sampai 10. Nggak bisa ya tanggal 9, tanggal 10. Nggak bisa tanggal 10. Wa Ayyamil Bid. 3 hari 3 bulan ini amalan Sayyidina. Banyak sekali beberapa sahabat. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Dzar. Kemudian juga beberapa sahabat. Ini diwasiati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa 3 hari 3 bulan. Untuk menjaga puasa 3 hari 3 bulan. 2 rakaat duha. Kemudian sholat witir sebelum tidur. Itu 3 amalan ini dijazakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beberapa sahabat. Di antaranya Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau ada orang itu puasa 3 hari 3 bulan, maka dihitung puasa sunnah. Istiqomah ya, puasa sunnah sepanjang tahun. Kenapa? Karena kullu hasanati bi asyrati amsalihha. Jadi setiap kebaikan itu dilipatkan 10 kali. 10 kali. Jadi kalau dia ini istiqomah, tiap bulan puasa 3 hari, maka dihitung puasa sepanjang tahun. Puasanya cuma 3 hari, tapi dihitungnya puasa 1 bulan. Kalau dia tiap bulan puasa, dihitung puasa sunnah sepanjang tahun. Wasitati ayamin min syawalin. Jadi 6 bulan dari bulan Syawal. Fadilahnya apa? Fadilahnya barang siapa puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, dihitung puasa wajib setahun. Hitung puasa wajib setahun.
Lah fadilah ini didapat syaratnya apa? Kan bahasanya itu diikutkan. Jadi 6 hari man shoma Ramadan summa atba'ahu bisitin min Syawal. Jadi barang siapa puasa Ramadan terus diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahri. Maka seperti puasa wajib sepanjang tahun, 1 tahun penuh gitu loh. Lah atba'u itu yang penting afdolnya langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tanggal 8 tasakuran lagi. Sehingga sebagai daerah ini Masya Allah terkesan juga ini tanggal 2 sampai tanggal 7 ini mesti puasa. Ada sebagai daerah begitu itu. Jadi hari rayanya ramenya itu tanggal 8 Syawal bukan tanggal 1 Syawal. Karena tanggal 2 serempak satu kampung itu puasa semua. Nah, kenapa dihitung puasa 1 tahun? Karena puasa Ramadan dihitung seperti puasa wajib 10 bulan. Nah, kemudian 6 hari di bulan Syawal dihitung seperti 2 bulan. Karena 60 hari. Dihitung seperti puasa wajib 2 bulan. Maka sehingga dia ini seperti seolah-olah puasa wajib sepanjang tahun. 1 tahun lah. Nah, kalau dia kerjakan itu tidak tanggal 2 Pak, ya dapat pahala, tetap dapat pahala. Yang penting Ramadan diselesaikan dulu. Nah, Ramadan diselesaikan dulu, kalau ada qadha selesaikan dulu, kemudian baru puasa Syawal. Kalau tidak begitu maka tidak dapat fadilah tersebut. Wa tatabu'u afdalu, mengerjakan secara terus menerus berurutan 6 hari terus menerus itu lebih utama. Wa yukra ifradul jum'ati wa ifradul sabti, dimakruhkan puasa Jumat sendirian tanpa digabung dengan hari Kamis atau hari Sabtu, atau puasa Sabtu sendirian tanpa digabung dengan hari yang lain. Wa shamu dari ghairal aidi wa tasyriki makruhun, bagaimana hukum puasa sepanjang tahun? Jadi puasa sepanjang tahun dikurangi atau selain 2 hari raya dan hari tasyrik, selain 5 hari, puasa sepanjang tahun dikurangi 5 hari, 2 hari raya dan hari tasyrik iku makruh liman khawa bidararun au fatahakin, bagi orang yang khawatir dirinya membahayakan, maksudnya membahayakan kesehatannya, atau fautahakin, dengan sebab puasa dia menjadikan teledor di dalam menunaikan kewajiban kepada orang lain. Jadi orang yang dengan puasa dahar itu menimbulkan bahaya pada dirinya, kesehatannya, makruh. Atau dirinya kuat tetapi menjadikan tanggung jawab dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, akhirnya tidak mencukupi, tidak mampu kerja, akhirnya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Gara-gara puasa, akhirnya tugas-tugas di kantor banyak tertinggal. Gara-gara puasa, akhirnya tugas-tugas yang telah dia sanggupi, entah tugas mengajar, tugas yang lain, akhirnya menjadi terganggu atau bahkan ditinggalkan. Maka orang semacam ini makruh untuk puasa ya mudahar. Wa mustahabul li ghairihi, adapun bagi orang yang tidak membahayakan dirinya, kesehatannya, juga tidak menjadikan terganggu kewajiban-kewajiban dia, maka ini tetap disunahkan. Termasuk sahabat yang puasa ya mudahar. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Zubair ibnu Awam. Wa man talabasa bi shaumi tatawwu'in salatihi, barang siapa di tengah-tengah mengerjakan puasa sunnah atau sholat sunnah, falau qat'uha wala qada'a, maka dia boleh membatalkannya dan tidak ada qada. Jadi selain haji, amalan sunnah selain haji dan umroh boleh dibatalkan di tengah-tengah walaupun tidak ada udzur dan tidak wajib qada. Saya ulangi, amalan sunnah selain haji dan umroh, entah itu berupa sholat, puasa, boleh dibatalkan di tengah jalan. Puasa sunnah dibatalkan di tengah jalan, sholat sunnah dibatalkan di tengah jalan, itu boleh dan tidak wajib qada.
Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah radhiallahu an yang mewajibkan qadha. Wa man talabasa bi qadhain harum alaiqatuhu. Adapun orang yang sedang mengerjakan qadha, entah qadha puasa, qadha salat, maka haram bagi dia membatalkannya. Hingga alal fauri. Kalau qadhanya harus segera. Wa tawi. Apa qadha puasa yang segera? Saumu man ta'adda bil fitr. Puasanya orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa ada udzur. Wa kadza illam yakun alal fauri. Begitu pula haram membatalkan, ada khilaf. Apabila puasanya tidak harus segera diqadha fil asahi. Bi'alam yakun yata'adda bil fitri. Yaitu dia ini tidak ada keteledoran di dalam membatalkan puasanya. Maksudnya ada udzur syar'i. Allah. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kitabul itikafi wa mustahabun kulla waktin. Itikaf itu disunahkan kapan saja. Maksudnya tidak ada waktu khusus untuk iktikaf. Iktikaf itu boleh sunnah kapan saja, baik siang hari ataupun malam hari, bulan Ramadan ataupun selain Ramadan. Wa fil asril awakhir min Ramadan afdalu. Iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan lebih utama li talabi Lailatul Qadri. Karena untuk mencari malam Lailatul Qadar. Wa mailu Syafi'i rahimahullah ila anna Lailatul Haddi awi taliti wal ishrin. Maksudnya Imam Syafi'i condong tuh lebih setuju apabila Lailatul Qadar itu di malam 21 atau malam 23. Ini dalam satu riwayat. Tetapi yang muktamad apa itu? Malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di 10 malam terakhir Ramadan. Yang paling diharapkan adalah malam ganjil. Wa inna ma yasimul itikafu bil masjidi wal jami'u aula. Jadi syarat itikaf itu harus di masjid. Baik masjid yang digunakan Jumatan atau tidak digunakan Jumatan. Wal jami'u aula, yang paling afdal adalah masjid yang digunakan Jumatan, supaya kalau itikafnya sampai beberapa hari melewati hari Jumat, dia tidak perlu keluar dari masjid. Jadi perhatikan. Dan sekarang apa yang dikatakan masjid? Yang dikatakan masjid itu ya semua bangunan atau lantai yang di situ diresmikan jadi masjid, diwakafkan jadi masjid, atau minimal diresmikan jadi masjid. Karena setiap masjid itu mesti wakaf, tapi kalau wakaf belum tentu masjid. Jadi setiap masjid itu mesti barang wakaf, tapi kalau wakaf belum tentu masjid. Jadi kalau ada mamanya tanah gitu kan, tanah ini diwakafkan untuk masjid. Makanya hurufnya Indonesia tidak menjadi kosa lapangan jadi masjid semua, enggak. Mana yang dibangun masjid, itulah yang jadi masjid. Yang lainnya boleh fasilitas, parkir, tempat wudhu, toilet, nggak ada masalah. Gitu. Jadi kalau ada bangunan, diwakafkan masjid, diresmikan sebagai masjid, itulah masjid. Kalau ada wakaf, maunya wakaf musola. Wakaf musola, waduh kan nggak bisa Pak ini, itikaf di musola, caranya bagaimana? Oh gampang. Ditumpuk keramik di atas musola lama itu, di atas keramik lama, dikasih keramik baru, lah kemudian keramik baru itu diwakafkan sebagai masjid. Keramik baru diwakafkan sebagai masjid, maka sudah itu walaupun temboknya, gentengnya, tanahnya itu adalah wakaf musola, tetapi ini keramik yang baru ini diwakafkan sebagai masjid, maka sudah jadi masjid dan boleh untuk iktikaf.
Makanya sampai dalam madzhab Syafi'i, kalau ada orang ingin bisa masjidnya dibawa kemana-mana, itu sajadah dipaku di atas tanah. Kita punya sajadah, punya tikar, dipaku di atas tanah, jadi sesuatu yang sudah melekat di tanah. Maksudnya melekat itu kayak dipaku itu ya, kayak bangunan begitu. Selepas dipaku, maka ini tikar, sajadah saya wakafkan sebagai masjid. Maka jadilah masjid. Lepas itu dibongkar. Jadi pakunya itu dibongkar sehingga masjidnya bisa dibawa kemana-mana. Sampai itu pengembangan masail sampai seperti itu dalam madzhab Syafi'i begitu. Jadi yang pertama, syaratnya sah itikaf harus di masjid. Tidak ada itikaf di musola, maksudnya itikaf syar'i. Sehingga kalau orang itu itikaf di musola, ya tidak dapat pahala itikaf gitu. Jadi itu anak ulayat sibu itikaful marati fi masjid baitiha. Jadi maksudnya itu musola. Kalau orang itu punya rumah, kemudian dibangun keramiknya niatkan masjid, ya jadi masjid, berlaku hukum masjid gitu loh. Walaupun masjid pribadi. Yang dimaksud masjid di baitiha, wawal mu'tazalu al-muhayya li sholat. Jadi tempat yang disediakan untuk sholat, maksudnya itu musola di rumah. Nah itu madzhab Syafi'i, tidak sah seorang wanita itikaf di ruang pribadi, musola pribadi yang ada di rumahnya. Tetapi madzhab Hanafi dan Qaul Qadim membolehkan. Walau ayanal masjid al-haram fi nadrihi al-itikaf ta'ayyana. Apabila ada menentukan Masjidil Haram di dalam nadarnya itikaf, ya ta'ayyana maka wajib dia datang dan itikaf di Masjidil Haram. Tidak boleh dikata yang lain. Wakada Masjidul Madinah wal Asofil Adari. Begitu pula kalau dia menentukan itikaf di Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa, wajib dia datang ke sana. Tetapi wa yakumul Masjidil Haram aqamahuma. Masjidil Haram boleh menggantikan Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Wal Aqsa tidak sebaliknya. Wa yakum Masjidul Madinah maqamal Aqsa. Masjid Madinah bisa menggantikan Masjidul Aqsa. Wal Aqsa dan tidak sebaliknya. Kenapa? Karena fadilahnya lebih. Masjidul Aqsa dilipatkan 500, Masjid Madinah dilipatkan 1000, Masjidul Haram 100.000. Wala sawana ana yustaratu bil itikaf lustu qadirin yusama ukufan. Nah, jadi kemudian syarat yang kedua, itikaf itu harus lustu qadirin yusama ukufan. Berdiam diri qadrin, seukuran waktu yang dikatakan ukuf. Ukuf itu berhenti gitu. Jadi minimal itikaf itu seorang harus berdiam diri di masjid seukuran waktu yang dia dikatakan berhenti. Walaupun mungkin 1 menit, setengah menit, nah begitu itu. Wakila yafi mururun bila lubtin. Satu pendapat cukup berjalan tanpa harus berhenti. Wakila yustaratu mukhtunawi yaumin. Satu pendapat yang ketiga, harus berhenti berdiam diri minimal 1 hari. Kemudian yang membatalkan itikaf ayatul bil jima'i. Batal itikaf dengan jima. Wa adarul aqwali anal mubasyara bisyawatin kalamsin wa qublatin tubtiluhu inang zala wa illa fala. Pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan dari beberapa pendapat beliau, mubasyarah bisyawatin. Jadi sentuhan kontak kulit dengan syahwat seperti menyentuh. Jadi kontak kulit dengan syahwat, menyentuh, mengecup dengan bibir, mencium. Itu membatalkan itikaf. Syaratnya in angzala kalau dia keluar sperma. Wa illa kalau cuma syahwat tapi tidak sampai ingzal, ya fala, tidak membatalkan. Walau jama'a nasian maka jima'i shaimi. Kalau dia jima dalam kondisi lupa bahwa sedang itikaf, maka seperti jimanya orang puasa, tidak membatalkan. Wala yaduru atatayyubu wa tazayyunu wal fitru. Tidak apa-apa di saat itikaf memakai minyak wangi, memakai baju bagus, berhias, dandan, juga tidak berpuasa. Waliyasugu itikaf laili wahdah, sah juga puasa cuma malam hari siangnya pulang. Walau nadar itikaf yamin wa fi shaimun. Kalau ada orang nadar
Saya nadar itikaf 1 hari, di mana dia di hari tersebut puasa, lazimah maka wajib apa puasa. Jadi ya wajib itikaf, ya wajib puasa. Walau nadar ayatakifa so'iman, au yasuma mutakifan lazimahu. Sebentar. Lau nadar itikaf yamin wa fi so'imun, lazimahu. Maksudnya, yang wajib itikafnya, jadi yang wajib itu itikafnya, yang penting ketika itikaf dia kondisi puasa, entah itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, yang penting itikafnya harus dikerjakan di saat dia puasa. Huwa fihi so'imun. Nah, jadi kalau bahasanya, saya nadar itikaf di 1 hari, yang hari itu saya kondisi berpuasa, maka dia wajib mengerjakan itikaf di hari di saat dia berpuasa, entah puasa wajib atau puasa sunnah. Tetapi lau nadar ayatakifa so'iman, jadi so'iman sebagai hal, saya nadar itikaf dalam kondisi puasa, atau saya nadar puasa dalam kondisi itikaf, maka dua-duanya wajib. Nah, puasanya jadi wajib, termasuk yang dinadarkan, itikafnya juga wajib. Walasa wujubu ja'ima, dan harus dikerjakan bareng. Jadi ini, terkadang kita ini heran ya. Yang membatalkan itikaf adalah jima. Lah, mau seorang itu di masjid terjima, bukan begitu. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, itu diantaranya begini. Di zaman sahabat, juga dalam kitab-kitab fikih itu diceritakan bahwa ada itikaf itu dalam istilah sekarang itikaf daftari gitu loh. Boleh. Saya nadar itikaf 3 hari berturut-turut. Cuma saya memberikan persyaratan setiap pagi jam sekian sampai jam sekian saya akan keluar dari masjid untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Jadi ada orang nadar itikaf 3 hari. Jadi 3 kali 24 jam. 3 hari. Kemudian dia memberikan syarat. Syaratnya apa? Setiap pagi jam sekian sampai jam sekian saya keluar itikaf untuk membantu keluarga, bantu istri. Saya nadar itikaf 3 hari. Kecuali nanti pas hari Rabu saya akan keluar menyambut Zaid yang baru datang pulang haji. Jadi ini namanya nadar itikaf. Kemudian itikafnya itu daftari gitu loh. Dia tentukan bahwa mulai jam sekian sampai jam sekian saya keluar masjid. Nah, itu loh. Itu boleh. Nah, di saat inilah, kan dia ini walaupun daftari kan hukumnya itikaf gitu loh. Jadi dia istilahnya tuh walaupun keluar masjid itu boleh, tapi hukumnya tetap itikaf gitu loh. Maka di saat dia keluar masjid, pulang, ini ada cerita gitu, ada cerita seorang sahabat, dia itikaf. Lah, kemudian dia terus pulang, entah malam hari atau bagaimana, tertarik melihat istrinya lagi dandan cantik, akhirnya dikumpuli. Dikumpuli. Padahal dia ini itikaf daftari kan gitu kan. Itikaf daftari kemudian pulang tertarik dengan syahwat dengan istrinya dikumpuli. Maka turunlah ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi jangan kau kumpuli istrimu sedangkan kalian ini sedang itikaf di masjid. Itu di antara aspek. Sudah, saya kira ini ada pertanyaan enggak? Assalamualaikum. Ya. Mau tanya, ada tak nih bahasannya tentang masa, adakah ada masa luput dalam niat beriktikaf? Contohnya kalau kita duduk lama dalam masjid, batal ataupun luput waktu niat, terpaksa keluar daripada masjid dan niat baru, ada tak masalah macam tu? Coba yang ditanyakan bahasanya pakai bahasa-bahasa yang jelas, kita terkadang bahasa Melayu ini kurang memahami.
Saya ulang Kiai. Jadi masalah berniat iktikaf ni, adakah di sana perbahasan yakni kita perlu ulang niat iktikaf jikalau kita sudah lama duduk dalam masjid, iaitulah kita perlu keluar daripada masjid dan masuk kembali dan niat yang baru. Jadi itu nanti dibahas di belakang tuh ada pembahasan panjang itu. Lah kesimpulannya kan itikaf tuh macam-macam. Ada itikaf itu yang kita tidak menyaratkan tatabu, juga tidak menentukan waktunya. Jadi itikaf mutlak lah. Kita masuk masjid, nawaitul itikaf gitu sudah. Tidak menentukan berapa lamanya, juga tidak menyaratkan terus-menerus. Maka itikaf yang begini dengan keluar masjid langsung batal. Sehingga nanti ketika masuk wajib niat gitu-itu. Lah ada yang apa itu nanti tatabu kan gitu kan. Yang mana ini kalau ketika keluar tidak mentaklik, maksudnya apa? Saya ini keluar niatnya sebentar. Nah, jadi saya ini keluar niatnya sebentar, akan segera balik itikaf. Nanti ada pembahasan itu. Maka kalau kita ini tidak niat balik di saat keluar, nanti setiap masuk juga harus niat, tajdid itu niat gitu. Jadi seperti itu. Nanti aja kita bahas ini berikut ini. Ini baru dibahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu niyatul itikafi. Disyaratkan harusnya itikaf wa yanwi fil mangduri wal fardiyati. Hah? Al fardiyata kah? Gak ada wawunya yang belakang ini. Fil mangduri al fardiyata. Maksudnya begitu. Iya benar. Jadi dia wajib niat di dalam itikaf yang dinadarkan al fardiyata, niat itikaf wajib. Wa idza talaqa kafathu wa in tala muksuhu. Jadi ada 3 macam itikaf. Yang pertama mutlak, tidak ditentukan masanya, juga tidak niat tatabu. Yang kedua ditentukan waktunya, 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 1 bulan, tapi tidak disyaratkan tatabu. Yang ketiga ditentukan waktunya, juga disyaratkan tatabu. Ini 3 macam orang itikaf. Yang pertama wa idza atlaqa, ketika dia memutlakkan dalam itikafnya, maka cukup apa niat. Jadi maksudnya apa? Ya niat itikaf, sudah gitu aja. Saya niat itikaf. Ini satu pelajaran yang diceritakan oleh Maulana Zakaria rahimahullah. Beliau sejak kecil diajari ayahnya Maulana Yahya, setiap ke masjid beliau dituntun, kemudian dibisikin kepada Maulana Zakaria, nak niat itikaf gitu. Nak niat itikaf. Dan itu diulang-ulang sampai hafal itu Maulana Zakaria itu. Setiap ayahnya mengajak beliau ke masjid, dibisikin di pintu masjid, nak niat iktikaf. Jadi ini satu pelajaran bagi maksudnya orang tua mendidik anaknya begitu. La wa in talamu walaupun lama tinggal di masjid, maka niat mutlak udah cukup. Lakin la kharaja wa'ada itaja ilal istinaf. Nah ini. Jadi orang yang mutlak di dalam niat itikaf, setiap dia keluar maka langsung batal, dan kalau balik harus memulai niat lagi. Inilah amalan itikaf itu sederhana. Setiap kita masuk masjid niat itikaf, tapi faktanya kita sering lupa gitu loh. Ini amalan yang sederhana, amalan yang ringan, yaitu setiap masuk masjid kita ini niat iktikaf, tapi faktanya kita sendiri sering lupa. 2, walau nawa mudatan. Kalau dia ini menentukan waktunya,
seperti 1 hari, 1 pekan, 1 bulan. Fa kharaja fiha wa 'ada. Kemudian di dalam tengah-tengah waktu dia keluar dan balik, maka ditafsil. Fa in kharaja li ghairi qadil hajat lazimul istinaf. Nah, jadi kalau dia keluar bukan qada'ul hajat, 1 atau 2, maka wajib memulai niat. Dia wajib memulai niat. Aulaha, ada keluarnya untuk 1 dan 2 atau untuk wudhu termasuk, fala maka tidak wajib. Kila intolat mutatu khurujis tanafa, wakila la yastanifu mutlaqan. Jadi perhatikan ini, pendapat yang pertama ditafsil orang yang menentukan masa 1 pekan, 1 bulan begitu. Kalau keluarnya selain qadul hajat, setiap masuk harus memulai niat. Mulai niat. Kemudian kalau keluarnya qadul hajat, tidak wajib niat. Wakila, pendapat kedua, kalau masa keluarnya itu lama, walaupun qadul hajat, tetap wajib niat. Wakila, tidak wajib memulai niat secara mutlak, baik itu apa itu namanya lama ataupun sebentar. Walau nadaro mutatan mutatabi'atan. Nah ini, kalau dia nadar waktu yang ditentukan kemudian dikerjakan secara terus menerus tanpa putus, fakharaja li udrin, kemudian dia keluar karena udur, layak tahu tatabu'a, yang tidak memutuskan tatabu, lam yajib astinafu niyati, maka tidak wajib memulai niat. Wa kilaina kharaja li ghairil hajat wa ghairi janabata wajaba. Kalau dia ini keluar selain qadul hajat, selain hajat dan mandi junub, maka wajib memulai niat. Jadi kesimpulannya apa toh? Kesimpulannya, tingkatan pertama ketika orang itu itikafnya mutlak, yang membatalkan itikaf itu apa? Yang membatalkan itikaf adalah keluar dari masjid. Apapun keperluannya. Sehingga ketika balik, wajib untuk memperbarui niat, tajdidun niat. Yang kedua, ketika dia menentukan waktu, umpamanya saya nadar 7 kali 24 jam. 1 pekan itu berarti 7 kali 24 jam. Tapi tidak harus terus-menerus, yang penting waktunya 7 kali 24 jam. Tidak harus terus-menerus. Maka kalau keluarnya qadul hajat, ini nggak perlu mengulangi niat. Tapi kalau selain itu, maka wajib memulai niat. Jadi, selama dia masa keluar, yang keluarnya selain qadul hajat itu tidak dihitung. Keluar mamanya itu 5 jam, nggak dihitung. Jadi dia harus menambah nanti 5 jam gitu loh. Ini yang keluar selain qadul hajat. Nah yang ketiga, ketika orang tuh nadar itikaf ditentukan waktunya dan tatabuknya, maka yang membatalkan itu apa? Keluar tanpa ada udzur syar'i, gitu kan. Jadi kalau keluarnya itu li'udrin la yaqta'u tatabu, li'udrin la yaqta'u tatabu, udzur yang tidak memutuskan tatabu, contohnya qadul hajat, wanita haid kan gitu kan, mau makan atau apa, maka tidak wajib memperbaharui niat ketika dia balik ke masjid. Jadi kalau dia keluar itu tanpa ada udzur, gimana? Ya batal tatabunya, wajib start dari awal lagi gitu loh. Cuma ini dalam kitab Suruhat, dalam 3 poin di atas, 3 perincian di atas, itu ketika dia keluar tidak niat balik. Jadi kalau dia ini, saya keluar nanti niat balik itikaf lagi, itu sepakat baik surah pertama, surah kedua, surah ketiga, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dia tidak wajib memperbarui niat. Itu apa? Ketika dia sebelum keluar masjid, sebelum melangkahkan kaki keluar masjid, dia niat, saya ini keluar dengan niat ingin balik lagi.
ingin balik lagi, maka ini berarti sudah cukup untuk menggantikan niat. Wasatul mutakifi islamu wal aqlu wa naqanil haidi wa janabati. Serangnya orang itikaf harus Islam, tidak boleh orang kafir, nggak sah, berakal. Kemudian suci dari haid dan junub. Walau irtadal mutakifu aw sakira batola. Jadi kalau dia ini riddah, keluar dari Islam atau mabuk sehingga hilang akalnya, batalah itikafnya. Wal madhabu butlanu ma madha min itikafihi ma'al mutatabi. Maka ini pendapat riwayat madhab yang diunggulkan, batal masa yang lewat dari itikaf keduanya, yaitu orang murtad dan orang yang mabuk ini. Kalau itikafnya terus menerus sehingga wajib mengulangi start dari awal. Walau tora jununun au igma'un. Adapun kalau di tengah-tengah itikaf datang penyakit gila atau igma, lam ya betul. Apa mamado, masa yang telah lewat, ilam yakhruj, seandainya dia tidak keluar dari masjid, atau ilam yukhraj, dia tidak dikeluarkan dari masjid. Jadi ada tiga ini, mabuk, kemudian junun dan ihma. Jadi kalau orang itu nazar itikaf tatabuk, kemudian murtad atau kemudian mabuk, langsung umpamanya sudah itikaf, dia nazar itikaf 1 pekan, sudah dikerjakan 3 hari, maka 3 hari batal. Nanti kalau dia ini sudah masuk Islam kembali, atau dia ini sadar dari mabuknya, wajib start memulai dari awal. Adapun kalau ada orang tuh punya penyakit gila, di tengah-tengah itikaf sudah berjalan 3 hari, nadarnya 1 pekan, 7 hari, atau gila, atau pingsan, atau ayan, kan gitu kan, maka 3 hari yang telah lewat tidak batal. Sarannya ilam yakhruj, dia tidak keluar dari masjid. Atau ilam yukhraj, tidak diusir dari masjid. Ilam yukhraj, tidak diusir dari masjid. Wa yusabu zamanul ihma minal itikaf duna jununi. Adapun masa-masa dia pingsan masih dihitung itikaf. Adapun masa gila tidak. Awil haidi wajabal khuruj, atau ataf kepada awil haidi wajabal khuruj, awil haidu abil haidi, awil haidu, mestinya itu tidak ada alnya kan, atau kepada lautora jununun au ihmaun au haidun, mestinya begitu. Atau di tengah-tengah itikaf tiba-tiba haid, maka wajabal khuruj. Wa qadal janabatu idza ta'addara al-ghuslu bil masjidi. Begitu pula kalau di tengah-tengah itikaf junub, maka wajib keluar dari masjid. Kalau sulit mandi dalam masjid. Kalau amkana, kalau bisa mandi dalam masjid, yujazal khuruj wala yalzamu, tapi enggak wajib. Wala yusabu zamanul haidi lal janabah lal janabati. Tidak dihitung masa di mana orang haid. Jadi maunya seorang wanita nadar itikaf 1 bulan. Nah sedangkan dia tiap bulan kan haid. Jadi ada orang nadar itikaf 1 bulan berturut-turut. Ini kalau yang nadar wanita mesti ada waktu dia akan haid. Maka ketika haid, dia wajib keluar. Dan haidnya itu tidak membatalkan masa yang telah lewat. Tidak membatalkan masa yang telah lewat. Tapi di saat haid, dia wajib keluar. Dan masa-masa haid itu tidak dihitung di dalam itikafnya. Tidak dihitung. Kalau dia nadar 1 bulan, ya wajib dikodok, kan gitu kan. Disempurnakan 30 hari. Begitu pula junub. Ketika orang junub wajib keluar. Dan di masa dia keluar juga tidak boleh dihitung. Di masa dia keluar tuh mandi di luar sana, tidak boleh dihitung. Allah. Faslun bihaumil itikabil mangduri. Tidak hukumnya itikaf yang dinadarkan. Idza nadara mudatan mutatabi'atan. Kalau dia nadar itikaf dalam 1 masa secara terus-menerus,
lazima maka wajib opo itikaf ing wong wasayana la yajibu tatabu bila syartin. Dan tatabu itu tidak wajib kalau tidak disyaratkan di dalam nadarnya. Wa nalau nadara yauman lam yajuz tafriqu sa'atihi. Kalau orang tuh nadar itikaf 1 hari, ya wajib mulai subuh sampai maghrib. Tidak boleh dipisah-pisah. Ini kalau subuh sampai maghrib itu 14 jam. Maka saya kerjakan yang penting 14 jam tak pisah-pisah. Oh, tidak boleh. Namanya yaum itu masa yang berurutan mulai subuh sampai maghrib. Wa naulau ayyana muddatan. Kemudian kalau dia menentukan satu masa ka'asbu'in, seperti 1 pekan. Wa ta'arrada li tatabi, kemudian menyaratkan tatabu. Wa fatatu, kemudian terlewatkan opo muddah ing orang yang nadar, lazimau tatabu bil qada. Maka wajib tatabu di dalam mengkodoknya. Jadi ada orang nadar itikaf 1 pekan. Dan dia tentukan itu, umpamanya kan 1 pekan ini awal Februari. Saya nadar itikaf 1 pekan awal Februari. Udah. Ternyata terlewatkan, wajib kodok. Nah, di dalam kodok juga wajib tatabu. La wa lam yata'arrad lahu lam yalzamu fil kodok. Kalau dia cuma nadar 1 pekan gitu dok, dia tidak menyarankan tatabu, maka di dalam qada tidak wajib tatabu. Wa idza dzakara tatabu wa syaratul khuruja. Kemudian kalau dia menyebutkan tatabu dan menyaratkan punya syarat, dia akan keluar dari masjid, keluar dari itikaf li aridin, karena 1 perkara yang baru. Aridin itu 1 perkara yang mubah, yang sewaktu-waktu bisa datang di tengah-tengah dia itikaf gitu loh. Ada orang nadar itikaf 1 pekan, kemudian dia syaratkan tatabu. Cuma dia punya persyaratan. Kalau nanti terjadi begini, saya akan keluar dari masjid. Li'aridin. Perkara-perkara baru yang terjadi di tengah-tengah dia itikaf. Salah satu maka syaratnya safil adari wa zamanul masrufu ilaihi la yajibu tadarubuhu. Zaman yang digunakan untuk keluar tadi, untuk keluar li'aridin, tidak wajib diqadha. In ayanal muddah, kalau dia menentukan masa, contohnya saya nadar puasa bulan ini. Jadi kalau muddahnya itu ditentukan, saya nadar puasa 1 bulan Februari tahun ini. Nah, saya nadar itikaf 1 bulan Februari, di bulan Februari tahun ini. Kecuali nanti kalau ada masalah begini, saya akan keluar dari masjid. Nah, masa yang dia gunakan keluar sesuai persyaratan tidak wajib qada. La ilah kalau tidak ditentukan itu, contohnya saya nadar puasa 1 bulan. Saya nadar puasa 1 bulan. Kecuali kalau terjadi begini saya akan keluar. Maka ini karena 1 bulan itu tidak dia tentukan bulan yang mana, maka wajib dia qada, disempurnakan 30 hari. Wa yang qati'u tatabu bil khuruji bila udrin. Tatabu menjadi putus sebab keluar tanpa ada udur. Wa la yaduru ikhraju badil adha. Tidak apa-apa dalam itikaf mengeluarkan sebagian anggota dari masjid. Umpamanya di jendela masjid, kepalanya keluar, kakinya tidak. Ini tidak membatalkan itikaf. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beriktikaf, maka Sayyidah Aisyah ada di luar masjid. Baginda Nabi, kan rumahnya gandeng masjid itu, mengeluarkan kepalanya di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiallahu anha. Walal khuruju liqada'il hajat. Jadi ketika orang menyarankan tatabu, maka hal-hal yang dianggap atau dihukumi tidak membatalkan tatabu itu apa? Hal-hal yang dianggap bisa membatalkan tatabu keluar tanpa udur. Nah, kemudian kalau ada orang itu kakinya masih di dalam masjid, tangannya, kepalanya di luar, nggak apa-apa. Seperti tadi yang kita contohkan. Kemudian keluar untuk qada'ul hajat 1 dan 2. Ini juga termasuk udur syar'i. Wala yajibu fil wabi ghairi darihi. Tidak wajib mengerjakan qada'ul hajat di selain rumahnya. Jadi zaman dulu tidak semua masjid ada fasilitasnya.
Orang itikaf di masjid, tapi kalau ingin kencing atau ingin BAB harus pulang. Maksudnya begitu. Nah pulangnya dia tidak membatalkan tatabu. Bahkan walaya durubutuha. Jadi jauhnya rumah dia dari masjid tidak apa-apa. Ila yafusha fayaduru fil asah. Kecuali kalau berlebihan, sangat jauh. Maka ini pendapat asal diunggulkan bisa membatalkan tatabu. Walau ada maridon bitarikihi. Kalau dia ini pulang alasannya katanya untuk BAB atau untuk kencing. Sedangkan di masjid tidak ada toilet. Ini umpamanya gambaran zaman dulu. Nah di tengah jalan ada orang sakit. Akhirnya dia menjenguk orang sakit. Lam yadurro, maka gak apa-apa, sekedar mampir sebentar. Malam yutil wukufahu. Au yadil antorikihi. Syaratnya apa? Dia tidak lama-lama berdiri menjenguk orang sakit dan tidak pindah jalan. Jadi maksudnya orang yang sakit tadi rumahnya memang di jalan yang dia lewati. Tidak sampai pindah jalan. Jadi tujuannya qada'ul hajat, tujuannya makan di rumah. Karena di situ makan di masjid dilarang, bapaknya begitu. Atau dia tidak terbiasa makan di masjid, bapaknya begitu. Kemudian di perjalanan ada orang sakit, boleh. Syaratnya apa? Rumahnya di jalan yang dia lewati. Dan yang kedua, dia tidak lama-lama di dalam menjenguknya. Salah satu nggak ada, maka batal tatabuknya. Wala yang qati'u tatabu biha maradin yuhawiju ilal khuruj. Juga tidak batal tatabu sebab sakit yang memerlukan dia harus keluar dari masjid. Wala bihaidin intolat muddatul itikaf. Juga dengan haid, kalau masa itikaf itu lama, maksudnya lama itu, ya tidak bisa kecuali melewati masa haid. Baik kanat adapun kalau adanya masa, biaisu takhlu anhu, maksudnya bisa dikosongkan dari haid ingkoto'a. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang diunggulkan dari pendapat Imam Syafi'i, batal apa tatabu. Contohnya, jadi kalau seorang wanita itu nadar itikaf 1 bulan, 2 bulan, ini kan masa yang mesti melewati masa haid. Maka keberadaan haid tidak membatalkan tatabu. Walaupun nanti wajib diqadha gitu loh. Kalau muddahnya tidak muayyanah, muddahnya tidak ditentukan. Nah, adapun kalau masa yang dinadarkan itu sebentar, bisa dilewatkan dari masa-masa haid. Nadar itikaf 10 hari, nadar itikaf 7 hari, 1 pekan. Ini kan masa yang bisa dihindarkan daripada masa-masa haid. Maka kalau ternyata itu di tengah-tengah itikaf haid, ya batal, opo tatabu. Wala bil khurujita nasian. Juga tidak batal dengan keluar dari masjid secara lupa alal madhab. Wala bi khurujil mu'adzini ar-ratibi ila manaratin munfasilatin 'anil masjid lil adzan. Juga tidak batal dengan keluarnya muadzin. Muadzin ratib itu muadzin yang memang ditunjuk adzan di situ, istiqomah adzan di situ, ditunjuk. Keluar ke menara yang terpisah dari masjid, keluarnya lil adzan untuk adzan bil asahi. Wajib qada awqatil khuruj. Nah, waktu-waktu yang tidak membatalkan tatabu, yaitu al-khurul lil a'dar, bil a'dar, waktu-waktu yang dia keluar sebab udur, walaupun itu tidak membatalkan tatabu yang disebutkan tadi, wajib diqadha kecuali keluar li qada'il hajat. Ini perkara yang tidak bisa dihindari. Jadi keluar qada'ul hajat itu tidak wajib diqadha waktunya. Selain qada'ul hajat, wajib diqadha. Dan sarannya qada'ul hajat wa nahwiha mimma yutlabu lal khuruj wa lam yatul zamanu adatan. Jadi selain qada'ul hajat yaitu apa saja yang memang seseorang dituntut keluar dari masjid selama waktunya nggak terlalu lama. Seperti mandi janabat, adzan, makan. Ini juga tidak wajib diqadha waktunya. Oke, silakan. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, ya sudah kita sudahi. Sudah 10 nih. Jadi mudah-mudahan Allah SWT kasih manfaat untuk kita semua. Amin. Allah berkahi dunia, akhirat. Allah terima dunia, akhirat. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. أشهد أن لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.